Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Meliana Sembiring dengan NIM 43424096 dari kelas TRPL 4C pagi. Pada video individual report ini, saya akan menyampaikan resume materi security testing, security deployment, dan security maintenance, sekaligus menjelaskan kontribusi saya terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pada luaran 4, luaran 5, dan luaran 6 dalam proyek Secure Door. Nah, dimulai dari luaran 4 yang membahas security testing. Security testing merupakan proses pengujian untuk menemukan kelemahan dan juga memastikan bahwa perangkat lunak tidak hanya berfungsi sesuai kebutuhan, tetapi juga mampu bertahan terhadap input tidak normal, penyalahgunaan, dan juga serangan. Nah, untuk kontribusi saya sendiri pada luaran 4 yaitu menyusun dan mendokumentasikan pengujian keamanan Secure Door menggunakan tiga pendekatan, yaitu white box testing, black box testing, dan validasi kriptografi. Dimulai dari white box testing, yang mana dilakukan dengan memeriksa jalur dan logika pada kode sumber secara langsung. Pemeriksaan ini mencakup komponen backend, middleware, autentikasi, controller, fungsi JWT, validasi input, rate limiter, model basis data, migrasi PostgreSQL, dan aplikasi Android. Nah, manfaatnya tim jadi dapat menemukan kelemahan yang mungkin tidak terlihat dari antar muka pengguna, seperti kesalahan logika autentikasi ataupun konfigurasi keamanan yang tidak aman. Nah, kemudian untuk black box testing dilakukan dari perspektif pengguna ataupun pihak luar tanpa berfokus pada struktur internal kode. Nah, pengujian ini dilakukan terhadap fungsi login, akses endpoint tanpa token, token kadaluarsa, kontrol pintu, akses perangkat IoT, dan API pengenalan wajah. Dampaknya, eh, tim dapat mengetahui apakah sistem memberikan respon yang aman ketika menerima data tidak valid ataupun percobaan akses yang tidak sah. Nah, untuk validasi kriptografi digunakan untuk memeriksa penerapan Bcrypt pada PIN, kemudian penandatanganan dan verifikasi JWT, enkripsi face embedding HMAC SH256 pada status pintu, serta hashing reverse token yang manfaatnya sendiri yaitu untuk menjaga kerahasiaan data, memastikan integritas informasi, dan mencegah pemalsuan token maupun manipulasi status pintu. Nah, seluruh pengujian itu dituangkan dalam test case yang mencantumkan fungsi yang diuji, data uji, hasil yang diharapkan, hasil aktual, dan status pengujian. Nah, kemudian untuk keluaran 5 membahas security deployment. Security deployment sendiri merupakan proses yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dikembangkan dan diuji itu benar-benar layak diterima, dikonfigurasikan, serta dijalankan pada lingkungan pengguna. Nah, tahap rilis menyatakan produk telah siap digunakan, sedangkan deployment mencakup instalasi, konfigurasi, verifikasi, dan pengoperasian pada lingkungan sebenarnya. Pada luaran 5, kontribusi saya salah satunya itu menyiapkan bukti penerimaan formal terhadap penggunaan Secure Door melalui berita acara serah terima atau BAST, yang mana dokumennya tersebut memuat identitas pihak yang menyerahkan dan menerima, hasil PBL yang diserahkan, serta pengesahan dari pihak terkait. Nah, kontribusi berikutnya itu melakukan analisis hardening pada sistem operasi host dan software. Hardening host dilakukan melalui Windows Update untuk memperoleh patch keamanan terbaru, kemudian Windows Defender sebagai proteksi real-time, dan Windows Defender Firewall untuk membatasi koneksi jaringan. Nah, manfaatnya untuk mengurangi kemungkinan malware, eksploitasi kerentanan sistem operasi, dan juga akses jaringan yang tidak diizinkan. Kemudian pada sisi software, Secure Door menerapkan beberapa bentuk hardening seperti helmet dan content security policy, head limiting, JWT dengan masa berlaku terbatas, error handling yang tidak membocorkan detail produksi, kontainer non-root, konfigurasi keamanan Android, dan autentikasi pada endpoint sensitif. Nah, hasil analisis menunjukkan hardening diterapkan secara secure by default. Kemudian untuk luaran 6 mengenai security maintenance. Security maintenance sendiri merupakan kegiatan yang menjaga keandalan, kinerja, dan keamanan sistem setelah sistem dikembangkan ataupun diterapkan.
Nah, pemeliharaan diperlukan karena perangkat lunak tidak pernah sepenuhnya bebas dari risiko. Ancaman baru, kerentanan library, kesalahan konfigurasi, dan teknik serangan yang baru dapat muncul selama sistem juga digunakan. Nah, pada luaran ini, salah satu kontribusi saya menyusun prosedur manajemen patch dan kerentanan. Prosedur tersebut mengatur pemeriksaan terhadap kode, library, dependensi, konfigurasi API, dan komponen sistem. Temuan dicatat melalui kitab issue, kemudian diklasifikasikan menjadi critical, high, medium, ataupun low. Kemudian nantinya patch diterapkan terlebih dahulu pada branch pengembangan, dicadangkan sebelum perubahan, lalu diuji melalui pengujian fungsi, regresi, dan keamanan. Kemudian, eh, selain itu saya juga turut menyusun prosedur pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan. Nantinya komponen itu akan dicadangkan melalui ataupun meliputi kode sumber, database, konfigurasi, dokumentasi, laporan pengujian, laporan kerentangan, file desain, dan versi aplikasi stabil. Nantinya cadangan akan disimpan pada GitHub, Google Drive, ataupun media lain. Sedangkan proses pemulihan diuji terlebih dahulu pada lingkungan pengembangan. Nah, kemudian selain itu saya juga mendokumentasikan persiapan end of life secure door, yang mana kebijakan ini mengatur kondisi penghentian sistem, pemberitahuan kepada pengguna, migrasi, pencadangan, dan pengarsipan data, pengurangan dukungan teknis, serta perlindungan keamanan selama masa transisi. Manfaatnya sendiri itu penghentian sistem dapat dilakukan secara terencana tanpa menghilangkan data penting ataupun membiarkan sistem lama beroperasi tanpa perlindungan. Nah, berdasarkan seluruh kontribusi tersebut, security testing membantu menemukan kelemahan sebelum sistem digunakan. Kemudian, security deployment memastikan sistem diterima dan diterapkan dengan konfigurasi yang lebih aman. Sedangkan security maintenance penjaga keamanan sistem selama masa operasional hingga akhir masa pakainya. Nah, dengan penerapan ketiga tahap tersebut, SecureDOR tidak hanya menghasilkan sistem yang berfungsi, tapi juga memiliki proses pengujian, penerapan, pemeliharaan, dan penghentian yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian individual report yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.